Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam momen perayaan HUT ke-74, Kops Pol Airut Baharkam Polri berencana membuat berbagai program untuk melayani masyarakat guna mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Masih dalam momen rangkaian perayaan HUT ke-74 Kops Pol Airut Baharkam Polri, Kops Pol Airut Baharkam Polri membuat dan melaksanakan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa program yang akan dibuat dan sudah dilakukan juga cukup beragam, mulai dari polisi RW sampai dengan Sambang Nusa Presisi. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kakor Pol Airut Baharkam Polri, Irjen Pol Yasin Kosasih, yang mengatakan ada beberapa program yang sudah berjalan, seperti polisi RW, Sambang Nusa Presisi, dan beberapa program lain yang akan segera menyusul dilaksanakan. Untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, kita program yang disampaikan oleh Bapak Baharkam yang tadi di Selayang Pandang, itu sebenarnya sudah kita jalankan, ya, yaitu mendukung Astacita. Salah satunya adalah polisi RW, setelah itu kegiatan Sambang Nusa Presisi, setelah itu adalah ada kegiatan perpustakaan keliling. Apa kegiatan Sambang Nusa? Yaitu Sambang Nusa kita adalah di pulau-pulau terluar dan berpenghuni. Artinya kita keberadaan aparat kepolisian dalam hal ini Pol Airut tetap berada walaupun ada di pulau-pulau terluar. Setelah itu kegiatan tadi ya ada perpustakaan terapung dan juga klinik terapung, itu juga untuk mendekatkan kita kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat terus terayomi. Di perpustakaan kapal-kapal yang dimiliki oleh kita yang ada buku-bukunya, itu adalah untuk mendekatkan kita kepada masyarakat yang mungkin anak-anaknya tidak bisa menggunakan internet, karena kapal itu kita lengkapi dengan wifi. Setelah itu kita lengkapi dengan buku-buku pelajaran. Nah, anggota kita di situ memanggil mereka ke kapal, memberikan pengarahan, memberikan pemahaman ya tentang bagaimana polisi air dan sebagainya. Program-program tersebut merupakan sebuah bukti nyata bahwa Kops Pol Airut Baharkam Polri berkomitmen untuk mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Sementara itu di Sumatera, Direktorat Pol Airut Polda Bangka Belitung menggelar syukuran hari ulang tahun ke-74 Kops Pol Airut di Gedung Tribrata pada Selasa lalu. Syukuran ini dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung, Irjen Pol Hendro Pandowo, beserta Wakapolda dan para pejabat utama, serta seluruh personil Pol Airut. Dalam acara syukuran ini dilangsungkan tradisi pemotongan tumpeng hingga pemberian brevet Bayangkara Bahari Kehormatan yang diserahkan Dirpol Airut Polda Babel kepada Kapolda dan Wakapolda Babel. Pada kesempatan ini, Kapolda memaparkan sejumlah keberhasilan yang telah dilakukan oleh jajaran Pol Airut di Bangka Belitung. Mulai dari upaya pencegahan melalui kegiatan patroli sampai dengan melakukan upaya tindakan hukum. Jenderal Bintang 2 Polri ini menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pol Airut Polda Babel yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengamankan wilayah perairan Bangka Belitung. Irjen Hendro juga menyebutkan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh jajaran Pol Airut harus dimanfaatkan untuk menjalankan tugasnya. Ia juga berpesan kepada jajaran Pol Airut Polda Bangka Belitung untuk terus menjaga marwah institusi Polri. Pol Air berperan menjaga situasi privasi, selalu ikut di dalam operasi kewilayahan terpusat selama panjang tahun 2024 dan mengamankan event-event internasional yang dilaksanakan di negara kita. Sekali lagi, tentunya saya sebagai Kapolda Bangka Belitung, ICU dan seluruh anggota mengucapkan terima kasih pada Dirpol Air dan jajarannya
Karena kita juga merasakan di wilayah Polda Bangka Belitung, meskipun tugas Polair kalau definisi dari namanya kepolisian air dan udara, tapi dalam faktanya Polair juga melaksanakan pemeliharaan Harkamtib, melaksanakan penegakan hukum, melindungi, mengayomi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, dalam suasana penuh syukur, Korpri Polda Sumatera Selatan merayakan hari ulang tahun ke-53 di Auditorium Mapolda Sumsel pada Senin lalu. Acara yang dihadiri Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi ini menjadi momentum untuk merefleksikan kontribusi ASN Polri dalam mendukung program-program nasional. Dalam sambutannya, Kapolda mengapresiasi dedikasi seluruh ASN Polda Sumsel yang telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN. Kapolda juga menyoroti pentingnya peran ASN dalam mendukung program-program nasional seperti ketahanan pangan dan visi Indonesia Maju. Selain acara syukuran, dalam rangka HUT Korpri ke-53, Polda Sumsel juga telah menggelar berbagai kegiatan positif seperti bakti sosial, donor darah, dan kegiatan keagamaan. Hal ini menunjukkan kepedulian Korpri terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kesempatan ini, Polda Sumsel juga memberikan penghargaan kepada para pensiunan ASN sebagai bentuk terima kasih atas jasa dan dedikasinya selama bertugas. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN aktif untuk terus memberikan yang terbaik bagi institusi dan masyarakat. SDM berkualitas adalah fondasi utama bagi terciptanya Indonesia yang maju. Kita perlu terus berupaya meningkatkan kompetensi, integritas, dan inovasi sehingga mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. HUT ke-53 Korpri menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen pembangunan sumber daya manusia yang unggul sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan anggota yang profesional, SDM yang unggul dan memadai, Korpri diharapkan mampu mendorong pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya melaksanakan kuliah lapangan di Museum Gubuk Wayang Mojokerto. Kombes Pol Tri Suhartanto ajak mahasiswa melestarikan identitas dan martabat bangsa melalui museum. Sebanyak 158 mahasiswa peserta kuliah lapangan memadati Museum Gubuk Wayang yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Mergelo, Kota Mojokerto, Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan kuliah lapangan. Mata kuliah kajian keindonesiaan atau 1, negara dan struktur dasar, dan para mahasiswa datang dari Surabaya dengan menggunakan 3 bus didampingi oleh dosen pembimbing dan disambut penasehat Museum Gubuk Wayang, Kombes Pol Tri Suhartanto, serta Direktur Museum Gubuk Wayang, Dea Putri Nyoto, yang diwakili Manajer Edukasi Museum Gubuk Wayang, Giovanni Novensya. Kombes Pol Tri Suhartanto yang juga Kepala Siaga A Mabes Polri mengajak para mahasiswa untuk mengenal kebudayaan dari koleksi yang dimiliki Museum Gubuk Wayang. Dalam usianya yang baru 9 tahun, Museum Gubuk Wayang pernah menjadi tuan rumah Festival Wayang ASEAN yang diikuti oleh 10 negara ASEAN. Museum Gubuk Wayang berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan simbol-simbol peradaban, salah satunya melalui kegiatan edukasi kepada siswa dan mahasiswa. Museum Sri Mulat di wilayah Batu, Bumi Haji, Kota Batu. Kemudian juga ada beberapa museum-museum temporari yang ada di wilayah Jawa Timur. Di antaranya ada di Universitas Surabaya, kemudian ada di Rumah Rakyat Kota Mojokerto, ada di
rumah dinas wali kota Mojokerto dan kantor dinas ada juga di situ. Kemudian juga ada di SD di wilayah Mojokerto. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.